Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uijan Rambe MBD, dosen program studi pendidikan ekonomi Institut Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh dan bagaimana saya melaksanakan proses pembelajaran dan model apa yang saya terapkan. Nah, mata kuliah yang saya ampuh setiap semester yaitu mata kuliah pengantar akuntansi dasar. Mata kuliah pengantar akuntansi dasar ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi pendidikan ekonomi. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang nantinya akan menjadi dasar bagi mahasiswa dalam memahami mata kuliah lanjut yang berhubungan dengan akuntansi. Oleh karena itu, mata kuliah ini harus memberikan pemahaman betul ataupun pemahaman yang utuh bagi mahasiswa agar nantinya mereka mudah memahami mata kuliah akuntansi yang nantinya akan diterapkannya ketika mereka menjadi guru di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Baik, untuk model pembelajaran yang diterapkan yaitu menggunakan cooperative learning. Nah, model ini saya terapkan setelah saya selesai memaparkan materi dan nantinya tugas yang saya berikan itu dikerjakan mereka di dalam kelas secara berkelompok. Nah, untuk mata kuliah ini, referensi yang saya gunakan dari berbagai sumber, salah satunya yaitu buku yang kami susun sendiri dalam program studi pendidikan ekonomi. Bukunya berjudul Akuntansi Pencatatan Siklus Dasar dan Gagal. Mata kuliah pengantar akuntansi dasar ini isinya adalah bagaimana siklus akuntansi dalam perusahaan jasa dan dagang. Nah, buku ini digunakan sebagai referensi dan sumber dalam pengerjaan tugas-tugas yang saya berikan. Baik, dalam pembelajaran di lokal, tentunya mahasiswa itu harus berinteraksi dengan dosen. Nah, bagaimana dalam proses pembelajaran itu, interaksi saya dan mahasiswa itu terbangun, dan interaksi mahasiswa dengan mahasiswa juga harus terbangun. Agar apa? Agar pemahaman materi yang saya sampaikan itu dapat diserapnya dengan baik. Nah, selanjutnya, untuk penugasan, biasanya yang saya terapkan ketika selesai saya memberikan materi yang berhubungan dengan pengantar akuntansi dasar yang di dalamnya mulai dari pencatatan sampai penyusunan laporan keuangan, di pertemuan 1 sampai 7 itu saya membahas tentang siklus akuntansi dasar. Di pertemuan 9 sampai 15 saya membahas tentang siklus perusahaan dagang. Di setiap akhir materi ataupun di sesi penutupan, saya selalu memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka tentang materi yang saya ajarkan. Nah, tugas ini yang saya berikan ini harus saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan. Agar apa? Agar mereka secara terbiasa berlatih untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan akuntansi. Tugas ini nantinya di pertemuan selanjutnya saya akan mengumpulkannya agar saya koreksi. Nah, di dalam mata kuliah ini, keterampilan khususnya yaitu mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran ekonomi secara inovatif dan mengaplikasikan konsep pedagogi ekonomi dan keilmuan ekonomi serta memanfaatkan berbagai sumber dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bagaimana nantinya pemahaman mereka ini utuh agar mereka dapat mengajarkan materi akuntansi di tingkat sekolah menengah atas. Oke, nah mata kuliah ini, mata kuliah pengantar akuntansi dasar ini dengan kode mata kuliah MPE 2101 dengan bobot 3 SKS. Nah, adapun capaian pembelajaran di dalam mata kuliah ini, sikapnya ada 10, terus keterampilan umumnya ada 5, dan keterampilan khususnya ada 3, dan pengetahuan tentang
pengetahuannya yaitu di sini ada 6. Nah, salah satunya mengenai keterampilan khusus yaitu mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran ekonomi secara inovatif dengan mengaplikasikan konsep pedagogik ekonomi dan keilmuan ekonomi serta memanfaatkan berbagai sumber belajar dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kedua, mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran ekonomi secara inovatif. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep prinsip manajerial yang didukung oleh soft kompetensi dalam bidang pendidik. Nah, bagaimana nanti mahasiswa ini kita arahkan menjadi seorang guru yang profesional, yang memiliki soft skill, yang memiliki kompetensinya sebagai seorang pendidik. Oke, tujuan mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang sampai dengan pelaporan keuangan. Nah, pengetahuan nanti mereka dapatkan itu mereka dapat mengajarkannya di tingkat sekolah menengah atas maupun tingkat sekolah menengah kejuruan. Oke, adapun penilaian yang saya lakukan adalah kehadiran mahasiswa itu dari bobot nilai itu 10% dan mahasiswa itu bobot kehadirannya itu harus di atas 75. Nah, artinya dari 16 kali pertemuan, mahasiswa itu harus wajib hadir sebanyak 12 kali. Nah, adapun tugas kelompok yaitu 25% dan attitude-nya 10%. Nantinya UTS-nya 25% dan ujian akhir semester itu 30%, sehingga totalnya 100%. Oke, penilaian ataupun borang indikator penilaian itu sudah saya sampaikan kepada mahasiswa yang saya bagikan RPS di awal pertemuan. Mereka akan mengetahui apa-apa saja komponen penilaian yang saya berikan, sehingga mereka tidak akan melewatkan salah satu indikator bobot penilaian yang saya terapkan. Oke, cukup sekian untuk pemaparan tentang mata kuliah ini, dan nantinya mata kuliah ini akan bermanfaat bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Pada pertemuan keempat, Allah masih memberikan kita kesehatan, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan perkuliahan. Baik, sebelum kita melaksanakan perkuliahan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk materi pertemuan keempat, kita membahas tentang jurnal umum. Ya, kita membahas jurnal umum. Nah, mata kuliah pengantar akuntansi dasar ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Karena apa? Karena dasar kalian mengetahui mata kuliah yang lain nantinya itu akan dapat kalau betul-betul mengetahui konsep dasar dari persamaan akuntansi atau mata kuliah pengantar akuntansi dasar. Oke, baik. Nah, nanti setelah belajar ini, Bapak harapkan bagaimana Ananda semuanya memiliki motivasi yang baik dalam melaksanakan perkuliahan. Nantinya ilmu yang didapatkan di sini bisa Ananda ajarkan di sekolah tingkat menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Nanti materi ini adalah ini yang berlaku umum yang Ananda ajarkan di sekolah selama PPL ataupun nantinya ketika kalian menjadi seorang guru. Oke, Bapak harapkan
memiliki motivasi yang baik untuk mempelajari pengantar akuntansi dasar ini dengan baik. Ini berguna untuk kalian nantinya. Semua nanti mata kuliah yang berhubungan dengan akuntansi akan mengacu pemahamannya terhadap pengantar akuntansi dasar. Oke, untuk pertemuan keempat ini materi kita yaitu jurnal umum. Oke? Oke, baik. Sebelumnya Bapak sudah mengajarkan tentang bagaimana karakteristik perusahaan jasa, apa-apa saja bentuk perusahaan jasa, terus bagaimana menyusun persamaan dasar akuntansi perusahaan jasa, dan sekarang kita masuk ke jurnal umum. Ananda semua sudah mempelajari ini di tingkat sekolah menengah atas, mungkin kelas 2 ataupun kelas 3 sewaktu SMA, ya. Oke. Kita lihat jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet maupun yang dikredit. Nah, jurnal umum itu nantinya dicatat berdasarkan akun-akun di akuntansi, baik harta, hutang, modal, pendapatan, dan juga beban-beban. Nah, untuk jurnal umum, paham pengertiannya? Paham konsepnya? Paham ya? Oke, nah apa sih fungsinya? Nah, kita lihat. Fungsinya itu ada 5. Fungsi historisnya, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Nah, fungsi historis itu kegiatan mencatat semua transaksi secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Nah, dalam pencatatan nanti di jurnal umum, transaksi yang mana lebih dahulu terjadi itu yang dicatat. Tanggal 1, baru tanggal 2, baru tanggal 3, dan juga selanjutnya di dalam 1 bulan. Nah, seperti itu. Nah, fungsi mencatat. Nah, fungsi mencatat adalah merupakan pencatatan yang lengkap, terperinci. Artinya, semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada ketinggalan. Nah, fungsinya itu tadi adanya di situ nomor bukti transaksi, dari mana bersumber, ataukah nanti bersumber dari piutang ataupun bersumber dari pendapatan-pendapatan yang dicatat dalam jurnal. Yang selanjutnya fungsi analisis. Nah, itu di sini konsep Ananda di fungsi analisis. Mana akun yang bersaldo normal di debit, mana akun saldo normal di kredit. Itu harus ditanamkan konsepnya terlebih dahulu seperti yang Bapak sudah ajarkan sebelumnya. Yang selanjutnya fungsi instruktif merupakan perintah memposting dalam buku besar baik yang di debit maupun yang di kredit sesuai dengan hasil analisis dalam jurnal. Sebelum kita nanti ke buku besar, Ananda harus mengetahui dulu di jurnal umum. Nah, selanjutnya fungsi informatif, yaitu memberikan kegiatan perusahaan secara jelas. Apakah itu nantinya pembayaran beban, apakah pembayaran hutang, informasinya itu harus jelas. Oke, paham ya? Paham. Oke, nah lihat di slide. Aturan pembukuan dalam akuntansi. Nah, ini nantinya bukan cuma di jasa, di dagang juga akan seperti ini. Nanti setelah UTS kita masuk di perusahaan dagang. Ini aku di jasa dulu. Nah, kelompok akun itu terbagi atas 6 ya. 6. Ada kelompok harta, ada kelompok hutang, ada kelompok modal, pendapatan, beban, dan juga prepaid.
Oke. Ananda harus memahami ini. Kalau tidak paham ini, mana yang di debit, mana yang di kredit, susah untuk menganalisis transaksi. Konsepnya ini harus dipahami betul-betul. Kalau tidak paham ini, akan susah memahami transaksi yang terjadi sehingga menimbulkan kesalahan pencatatan. Oke. Selanjutnya yaitu alur pembuatan jurnalnya. Alur pembuatan jurnal. Nah, di kemarin di persamaan dasar akuntansi kan sudah Bapak ajarkan bagaimana membuatnya. Ada kopnya, contohnya jurnal umum, terus nama perusahaannya dan bulan pembuatannya bulan berapa? Apakah Januari, apakah Februari? Nah, yang selanjutnya yaitu memberi nomor halaman jurnal di sebelah kanan atas, nanti di sebelah kanan. Terus yang ketiga, lajur tanggalnya ditulis tanggal, bulan secara tertib. Jangan jangan selang-seling. Contohnya tanggal 1, tanggal 3, tanggal 2, jangan seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan tanggal kejadian transaksi. Agar apa? Agar nanti mudah menganalisisnya. Oke, yang selanjutnya lajur nomor bukti ditulis nomor urut bukti transaksi. Nomor urut bukti transaksi itu baik dari hasil dari perusahaan kita, contohnya nomor buktinya pengeluaran kas 01, terus pemasukan besoknya 02, ataukah dari perusahaan lain, apakah orang itu 05, apakah 06, tergantung nanti di bukti transaksi. Oke, terus lajur uraiannya ditulis akun yang berubah dengan cara tulis akun yang didebit pada baris pertama. Terus baris kedua akun yang dikredit dan agak mencolok ke dalam. Paham ya? Mungkin sudah paham konsep itu dulunya. Nah, sekarang Bapak hanya menjelaskan kembali. Terus yang ketiga, baris ketiga keterangan singkat atau beri tanda kurung. Terus yang selanjutnya, apabila jurnal sudah diposting ke buku besar, maka kolom referensi jurnal diisi nomor akun sesuai dengan akun yang bersangkutan. Secara umum, nomor akun itu 1 itu kelompok harta, 2 kelompok utang, 3 kelompok modal, 4 kelompok pendapatan, 5 kelompok beban. Itu yang normalnya, yang sesuai dengan kriteria dalam pencatatan di akuntansi. Terus lajur D itu debit, ditulis dengan nilai rupiah pada baris pertama dan kredit di kedua. Ya, kolom pertamanya debit, kolom keduanya kredit. Jangan terbalik. Debit dulu baru kredit. Terus yang selanjutnya, bila halaman jurnal sudah habis jurnal, dijumlahkan dan diberi keterangan dan dipindahkan ke bawah dengan kolom yang sama. Totalnya dicatat berapa debit, berapa kredit, sama satu baris. Jangan dilangkah. Terus di alur pembuatan ini paham ya? Paham. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, contohnya Ibu Sheila mendirikan usaha laundry dengan nama Kinclong Laundry. Nah, mengapa Kinclong Laundry itu masuk dalam perusahaan jasa? Kenapa? Karena dia menjual jasa, bukan dagang ya, dia menjual jasanya. Oke, kita tengok contohnya. Ini pada bulan Januari pada tahun 2018. 2 Januari, Ibu Sheila menyetorkan uang dalam usahanya sebesar 23 juta. Terus tanggal 5, Ibu Sheila menyewa gedung untuk tempat usaha selama 1 tahun sebesar 12 juta. Oke, kita lihat
penjurnalannya. Oke, nah seperti ini ya. Tuliskan di atasnya jurnal umum. Di sini di kelompok tanggal, keterangannya, referensinya atau nomor akunnya, debit kredit. Ini belum saya jumlahkan karena belum selesai dianalisis transaksinya 1 bulan tadi. Ini Bapak buatkan sebagai contoh. Tanggal 2. Apa tadi soalnya? Ibu Sheila menyetorkan uang dalam usahanya sebesar 23 juta. Oke. Nah, jurnalnya yaitu apa yang bertambah? Kas. Bertambah. Modal. Yang dikredit apa yang bertambah? Modal. Nah, seperti transaksi yang tadi sesuai dengan perintahnya, buat kolom tanggalnya, keterangannya yang dikredit ada colokan di dalam. Ada colokan di dalam. Kalau mungkin di komputer mungkin di spasi 2 atau 3 kali di Excel. Kalau di buku dijauhkan aja. Gitu. Kasnya saldo nomor akunnya 111, modal akunnya 311. Sama 23 juta. Terus yang tanggal kedua, yang tanggal kelima. 5 Januari 2018, Ibu Sheila menyewa gedung untuk tempat usaha selama 1 tahun sebesar 12 juta. Nah, dia usaha di bulan Januari. Usaha di bulan Januari, dia bayarkan sewa untuk 1 tahun ke depan. Nah, ya? Apa jurnalnya? Sewa dibayar di muka pada kas. Sewa dibayar di muka itu merupakan kelompok harta. Karena itu sudah kita bayarkan, sudah kita bayarkan untuk 1 tahun ke depan. Itu investasi kita ataupun uang kita yang keluar untuk 1 tahun ke depan, sehingga kita tak perlu lagi bayar di bulan Februari sampai dengan Desember. Kita bayarkan di Januari untuk 1 tahun, 12 bulan. Berarti kalau dihitung itu 1 juta per bulan, makanya dia 12 juta. Sewa dibayar di mukanya di debit, kasnya di kredit, sama-sama 12 juta. Oke. Paham di situ ya? Contoh soal ini. Sekarang bentuk kelompok, 2 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 2 yang 6 orang, kelompok 1. Oke, silakan dibentuk kelompok secara lingkaran. Oke, ini Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 2 sama kelompok 1. Nah, nanti Bapak akan cross check kebenarannya menurut kelompok 1 apa jurnalnya, menurut kelompok 2 apa jurnalnya. Nanti kalau salah kita koreksi secara bersama-sama. Oke? Oke. Ini soal untuk kelompok 2. Ini soal untuk kelompok 1. Oke? Baik, akan dikerjakan secara berkelompok. Oke, waktunya habis ya untuk diskusi ya. Ya, Pak. Sudah selesai semua kan? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kita cocokkan yang dibuat kelompok 1 sama kelompok 2. Sesuai enggak sama hasil analisisnya? Oke, nih. Yang soal pertama, tadi tanggal 2 sama tanggal 5 sudah ya? Sudah. Oke. Nah, tanggal 10 kelompok 1 apa jurnalnya? Peralatan di debit 7.300.000. Terus kas berkurang di kredit 6 juta. Usaha bertambah di kredit 1.300.000.
Oke. Peralatannya bertambah di debit 7.300.000, kasnya berkurang di kredit 6 juta, utang usahanya bertambah di kredit 1.300.000. Kelompok 2 kemana? Sama? Sama. Oke. Yang terakhir kelompok 2 dibayar gaji pegawai sebesar 600.000. Transaksinya pada tanggal 30. Apa jumlahnya? Beban upahnya 600.000, kasnya berkurang 600.000. Oke, beban upahnya 600.000 bertambah di debit, terus kasnya berkurang di kredit. Oke, nah nomor akunnya ingat ya, kelompok harta 1 duluan, kelompok utang 2, kelompok modal 3, kelompok pendapatannya 4, beban 5. Oke? Oke. Untuk tugas nanti saya akan kirimkan melalui WA. Saya nanti akan kirimkan tugas melalui WA untuk dikerjakan di rumah mengenai transaksi jurnal umum. Tugas nanti akan saya kumpulkan di pertemuan ke-5. Silakan bereskan tempat duduknya, silakan kembali disusun seperti yang tadi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, sebelum melanjutkan tugas ada yang ingin saya tanyakan. Oke, silakan. Bagaimana saldo normal pada akun piutang? Saldo Oke. normalnya di debit akun kredit. Oke. Nah. Mengenai saldo normal, sebelum nanti dikerjakan tugas yang saya kirimkan tadi. Nah, ini ketentuannya. Kelompok tadi yang ditanyakan tentang piutang. Piutang itu masuk dalam kelompok akun harta. Harta itu saldo normalnya itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Itu piutang. Ada kas, ada piutang, ada sewa dibayar di muka, ada beban dibayar di muka. Yang berbaur dia kas, piutang, dan beban-beban yang dibayar di muka itu masuk dalam kelompok harta, dan saldo normalnya itu ada di debit maupun di kredit. Oke, dan mohon maaf, saldo normalnya ada di debit dan berkurangnya di kredit, atau bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke, paham ya? Paham. Oke, Bapak mau absen dulu. Cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Bapak mau presensi dulu. Presensi untuk pertemuan hari ini. Oke. Tania Rahma Sabena. Cukup sekian untuk hari ini. Silakan dikerjakan tugas yang saya kirim melalui WA. Dikumpulkan minggu depan, dan minggu depan kita masuk materi selanjutnya mengenai buku besar. Buku besar untuk perusahaan jasa. Oke, karena semua silakan dikerjakan nanti, dikumpulkan agar nanti mudah memahami materi di pertemuan selanjutnya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.